Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelas Doa, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa yang sangat teramat agung dan pentingnya bagi umat Islam. Karena dari peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW memperoleh berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya untuk mengemban tugas yang sangat berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Pengetahuan dan pengalaman yang paling berharga dalam peristiwa tersebut adalah berkaitan dengan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebesaran yang ada di alam raya ini yang dapat ditangkap oleh panca indera maupun dalam alam gaib yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Isra, pengertiannya menurut bahasa adalah perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj itu adalah tangga untuk naik ke atas. Karena itu, pengertian Isra yang dimaksudkan adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sendiri adalah tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Sedangkan di antara tujuan diisrokannya Nabi Muhammad SAW adalah agar beliau mengetahui secara mendalam tanda-tanda keagungan Tuhan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kasih sayangnya terhadap semua makhluk. Sehingga peristiwa ini disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sahabat Gelas Doa, dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana disebutkan berbagai kitab tarikh dan kitab hadis, Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj menurut para ahli sejarah, selain disebutkan dalam kitab Al-Hadis, juga diisyaratkan dalam Alkitab Al-Quran, yaitu pada awal surat An-Najm. Redaksinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil ala summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha. Artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad SAW tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
yang diwahyukan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dalam bentuk yang asli, sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat atau bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia menyampaikan kepada hambanya Muhammad SAW apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 10. Sahabat Kilas Doa, dengan diperintahkannya sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada malam Isra Mi'raj tersebut, dirasakan betapa pentingnya ibadah sholat harus ditegakkan oleh setiap pribadi muslim. Dalam kitab Al-Quran banyak disebutkan perintah agar menegakkan sholat. Nah, perintah itu diulang berkali-kali sampai lebih dari 80 kali. Dalam hadis juga banyak disebutkan agar setiap muslim mengerjakan sholat dengan baik di mana saja mereka berada. Karena sholat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan sangat menentukan kualitas keimanan seorang muslim, apakah kuat atau lemah. Kalau kita rajin mengkaji ayat demi ayat dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka akan dijumpai berbagai pengarahan agar manusia muslim dapat mengerjakan dan menegakkan sholat dengan baik. Salat yang baik dan benar adalah salat yang dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta ketentuan-ketentuan lainnya. Diikuti dengan gerakan kejiwaan dan disertai rasa khusyuk dan keikhlasan yang mendalam. Karena pengertian salat menurut etimologi adalah doa dan pujian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berdoalah untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Salat dalam arti doa disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum wallahu sami'un alim. Artinya, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan pengertian sholat menurut terminologi adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtatihatun bitakbir muhtatimatun bitaslim bisyara'ita mahsusatin. Artinya ibadah yang berdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sehingga pengertian di atas baru itu menggambarkan bentuk sholat secara lahiriah saja. Nah, agar melengkapi semua itu, kita ikuti definisi sholat dari segi hakikatnya, yaitu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mendatangkan takut kepadanya dan menanamkan dalam jiwa rasa keagungannya dan kesempurnaannya. Sahabat Kilas Doa, salat yang sempurna adalah salat dengan kriteria di atas. Salat yang dilakukan dengan memenuhi syarat, rukun dan ketentuan lain serta diikuti dengan gerakan kejiwaan. Dengan demikian, ibadah salat itu akan berdampak pada sikap mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang telah melakukan salat dengan baik dapat mencegah dirinya dan perbuatan keji dan mungkar. Nah, dengan ketentuan salat itu yang disebutkan tadi di atas, insya Allah akan terhindar dari segolongan orang yang mengerjakan salat tetapi
pada hakikatnya itu tidak sholat. Nabi Muhammad SAW menyitir kelompok ini dalam salah satu hadisnya, yati ala nasi zaman yusalluna wa la yusalluna, rawahu Ahmad. Akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan sholat padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Dengan memperingati Isra Mi'raj ini, semoga kita dapat meningkatkan sholat kita sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan takwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kelas Doa, pembahasan yang sangat menarik untuk disimak dari adanya video tentang Isra Mi'raj dan sholat, di mana dua hal yang sangat teramat penting ini ada kaitannya satu sama lain sehingga bisa menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua sampai dengan saat ini. Semoga apa yang sudah dibahas tersebut bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilaf dalam segi penjelasannya. Silakan bagi sahabat Kelas Doa semua untuk menanyakan apabila memang ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih atas dedikasinya dari mulai subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga bisa menjadi sebuah pahala bagi kita semua, terutama bagi sahabat semua. Sekian untuk pertemuan kali ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.